kreator Kahmipreneur. Terima kasih sudah bergabung di Fakultas Ekonomi UM Jember. Kemudian Bapak Haji Sandiaga Uno sebagai tokoh entrepreneur nasional sekaligus pemilik dari Young Entrepreneur Summit untuk Indonesia. Dan juga kepada Bapak Moderator, Mas Edianto Tatara, seluruh pengurus BEM, dan para hadirin peserta seminar internet, seminar daring pada kali ini yang bertema Goes to Campus dalam rangka membedah dan menumbuhkan semangat entrepreneur di masa new normal. Sebagai pimpinan Fakultas Ekonomi, kami mengucapkan selamat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Jember yang telah mengadakan acara ini, dan terima kasih pula kepada Young Entrepreneur Summit dan Job Creator Kahmipreneur atas kesediaannya untuk membagi ilmu bersama kita dan peluang-peluang yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kamarus Samad dan Bapak Sandiaga Uno. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bukti kita komitmen untuk meningkatkan entrepreneurship di kalangan remaja dan pemuda Indonesia. Semoga Indonesia tambah maju. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Untuk waktunya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Tony Herlambang selaku pemateri pertama. Beliau juga adalah dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Jember. Senior saya juga, guru saya juga. Terima kasih Mas Tony sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kami. Yang kedua, Bapak Kamrus Samad, beliau adalah salah satu pendiri atau pionir dari Kahmipreneur. Di Kahmi beliau adalah juga senior saya. Beliau juga Komisi 11 DPR RI. Terima kasih Bang Kamrus Samad sudah bersedia untuk berbagi ilmu. Ya. Kemudian moderator dan teman-teman peserta, selamat datang di seminar virtual, webinar. Pertama, dari tema yang diangkat, kita akan berbicara banyak terkait kondisi hari ini, ya. Terutama mengenai kondisi dari normal kepada lockdown, kemudian sekarang kita beralih pada normal. Faktanya di lapangan bahwa yang tidak punya pekerjaan mencari pekerjaan, yang bahkan punya pekerjaan terumahkan atau bahkan di PHK. Jadi kondisi pandemi yang 4 bulan terakhir memberikan efek signifikan terhadap kondisi real, ya, terutama pada kondisi ekonomi, ya, bagi yang terdampak. Dan ini secara ekonomi memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga kita dituntut untuk merotasi strategi bagaimana mengembalikan kondisi ekonomi secara umum, tapi juga dalam kondisi real secara pribadi. Gitu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan program Indonesia Young Entrepreneur Summit, sebenarnya dipelopori oleh Bang Kamrus Samad, tapi kita akan sedikit mengolah, menggiring materi pertama
Dr. Tony Herlambang untuk melihat seberapa jauh sebenarnya efek pandemi. Kemudian dalam konteks tema kita hari ini adalah bagaimana strategi di masa new normal, terutama kita akan menyentuh kaum milenial dalam rangka memberikan strategi yang real untuk merubah strategi untuk menjadi tindakan yang real sehingga keluar dari kondisi pandemi dan mampu berkreasi melalui ide-ide kreatif dan bisa dikembangkan bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Dr. Tony Herlambang untuk memberikan strategi di era new normal. Dipersilakan Bapak Tony Herlambang. Terima kasih Mas Edi. Izin Bapak Kamarus Samad. Kami akan berbagi tentang entrepreneurship dan strategi bisnis di era new normal. Kami sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jember. Kalau kita meninjau perekonomian saat pandemi, kurang lebih sampai Juni 2020 ada 3,05 juta tenaga kerja ter-PHK. Masya Allah, akibat pandemi COVID-19. Ini menurut Tempo.com. Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di level 2,97% menurut data BPS. Padahal target pertumbuhan dari Presiden Jokowi adalah kurang lebih 6% sampai 7%. Apabila tidak ada kebijakan new normal, hal ini akan diprediksi bisa minus oleh banyak pengamat ekonomi. Maka opsi new normal yang diterapkan oleh pemerintah sejak awal Juni 2020 merupakan solusi untuk menggairahkan bisnis dan perekonomian. Kami tidak perlu menjelaskan apa itu new normal. Semua peserta dan juga pemateri akan paham itu bahwa new normal adalah kondisi yang diupayakan untuk seperti normal padahal kita sedang menghadapi pandemi. Selanjutnya, solusi untuk menggairahkan bisnis dan perekonomian dalam beberapa literatur, terutama yang saya ambil dari Bapak Peter of Drucker, bahwasanya entrepreneurship yang bisa menggairahkan bisnis dan perekonomian. Apa alasannya? Entrepreneurship menjadi aktor penyelamat pada krisis ekonomi dan moneter di berbagai bangsa. Indonesia di tahun 1998 pernah mengalami apa yang disebut sebagai krisis moneter. Dan alhamdulillah penyelamat dari krisis ekonomi dan moneter itu adalah para wirausahawan kecil, UMKM yang ada di Indonesia, yang tetap membuat ekonomi Indonesia menggeliat. Kemudian, tanpa kita sadari, sebagian besar sarana prasarana yang kita nikmati adalah hasil para entrepreneur. Kita bisa menikmati seminar online seperti ini karena hasil kreasi para entrepreneur. Zoom yang kita pakai, laptop yang kita pakai, gadget yang kita pakai merupakan produk-produk para entrepreneur. Dan entrepreneur terbukti eksis dalam berbagai era dimanapun, mulai ada kehidupan manusia, insya Allah sampai akhir nanti. Selanjutnya apa sih yang disebut dengan entrepreneur? Bapak Ibu, entrepreneur adalah orang atau personal yang dapat memulai suatu usaha, kreativitas, atau inovasi, sekaligus bisa mengembangkan usaha, kreativitas, atau inovasi tersebut dan mempertahankan, ini suatu yang sulit, mempertahankan suatu usaha, kreativitas, dan inovasi agar semakin meningkat dan berkelanjutan. Itu entrepreneur.
entrepreneur. Sekaligus menurut Bapak Peter F. Drucker yang mendapat hadiah Nobel dalam bidang manajemen di tahun 2000, bahwa entrepreneur itu berkiprah di setiap aktivitas manusia dimanapun, baik di organisasi bisnis dan non-bisnis. Nah, berarti paradigma kita berubah ya, bahwa kita menyangka entrepreneur itu hanya di dunia bisnis. Tidak, menurut Pak Peter F. Drucker. Di instansi swasta, negeri, dan organisasi apapun ada entrepreneur. Kalau di pemerintahan misalnya, di kondisi COVID seperti ini, ada gubernur yang bisa menahan laju pertumbuhan COVID ini ke titik yang lebih rendah melalui terobosan. Ada seorang bupati, ada kondisi kabupaten yang sebenarnya minus, kemudian melalui terobosan kebijakan bisa menjadi kabupaten yang wisatanya terkenal, bandaranya menjadi internasional. Itu berarti seorang entrepreneur. Berarti entrepreneur itu adalah mental, kejiwaan, dan attitude kita, yang mana bisa memulai kreativitas, mengembangkan, mempertahankan, dan sekaligus melakukan inovasi. Di instansi swasta ada, di pemerintahan ada, dan di organisasi apapun ada. Nah, khusus untuk yang bisnis, di Indonesia disebut wirausahawan. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Lalu, bagaimana strategi mempertahankan bisnis di saat pandemi dan new normal ini? Karena waktu kami terbatas, maka dari berbagai literatur yang ada, kami bisa sarikan di sini. Bagi yang sudah punya bisnis dan ketika ada pandemi sekaligus new normal yang masih belum ada kepastian, maka harus fokus pada core bisnisnya. Harus fokus pada bisnis utama. Permisalannya begini, kalau suatu warung, suatu restoran menjual banyak produk, ada soto, ada nasi goreng, ada berbagai masakan, maka fokuslah pada satu masakan yang itu memang menjadi core bisnisnya, menjadi keahliannya. Maka fokus pada itu bisa menyelamatkan. Kemudian tahan keinginan ekspansi dulu. Kalau ada bisnis baru, tahan dulu di sini. Bagi yang sudah punya bisnis, jangan cepat menyukai hal lain, tapi bisnisnya dirawat dulu, dipertahankan dulu selama masa pandemi dan mal. Kemudian hentikan spekulasi yang tidak jelas, juntrungannya hentikan itu. Jangan mudah untuk melakukan investasi yang besar di masa pandemi. Kemudian harus diterapkan efisiensi total pada seluruh elemen-elemen yang ada di bisnis kita. Kemudian tambahkan nilai produk. Jadi ada added value dari produk kita. Kalau misalnya produk kita adalah kosmetik, tambahkan added value itu, bahwa kosmetik kita bisa menyehatkan kulit dan melindungi kulit kita dari virus-virus corona misalnya. Jadi ada added value. Kalau misalnya produk kita belum ada packagingnya, beri packaging yang bagus. Kemudian tambahkan zat-zat apa yang ada di produk kita dan kemanfaatannya apa. Itu added value, nilai produknya bertambah. Begitu ya. Tidak sekedar kita mengkonsumsi sesuatu, tapi sesuatu itu harus diberi nilai agar konsumen itu sadar bila mengkonsumsi ini akan mendapat outcome apa, akan mendapat manfaat apa.
Kemudian yang terakhir, rasionalisasi SDM. Maaf, rasionalisasi ini bukan maksudnya adalah memecat SDM, tidak. Tapi betul-betul dikaji kembali SDM kita itu cocoknya di bidang apa. Bisa saja kita kemarin tidak berdasarkan the right man in the right place. Jadi dirasionalisasi kembali. Kalau memang sudah tidak bisa ditolong, ya kita berhentikan dengan hormat SDM kita. Itu opsi yang terakhir. Ini untuk mempertahankan bisnis di era pandemi dan new normal. Selanjutnya, bisnis baru, ya, ini nanti akan diberikan penguatan oleh praktisi yang sudah terbukti, Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Kamarus Samad. Bagi pemula untuk memulai suatu bisnis baru, yang paling utama pelajari seluk-beluk bisnis yang akan dimulai. Jangan ujuk-ujuk melihat yang lain sukses, tahu-tahu ingin seperti itu ya. Padahal kita belum punya ilmunya, belum tahu apa yang ada di baliknya, begitu ya. Jadi jangan cepat terpengaruh. Kemudian yang kedua, belajarlah pada guru. Guru maksudnya tanda petik, tapi orang yang sudah pengalaman dan sukses pada bisnis ini, pada bisnis yang kita akan tekuni. Dengan begitu kita akan mendapatkan pengalaman lebih, pemahaman yang lebih, dan kesiapan mental. Kemudian pahami risiko bisnisnya. Jangan hanya angin surganya yang dibayangkan pada suatu bisnis. Karena ketika hanya membayangkan angin surganya pada bisnis, ketika produk kita tidak laku, kita menjadi putus asa. Naudzubillah. Kemudian siapkan mental dan kesabaran yang ekstra. Baru kemudian mulailah dengan semangat dan doa. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu dari sisi manajemen strategi, hanya itu yang bisa kami sampaikan dulu, nanti kita diskusikan. Dan terima kasih atas atensinya. Nasrun minallah wa tun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dr. Tony Herlambang untuk beberapa materi strategis di masa new normal. Tadi bicara mengenai ide yang harus dimunculkan di masa pandemi atau di masa new normal, beliau mengatakan efeknya sangat besar, terutama kepada pertumbuhan ekonomi yang sudah turun lebih dari 2% dan efeknya juga pada tingkat pengangguran sudah di atas 3 juta jiwa gitu. Tapi persoalannya adalah kita kadang punya ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi terkadang kita juga harus pahami bahwa normal kemudian pandemi ke new normal itu memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen gitu. Jadi yang kita inginkan sebenarnya bukan hanya bagaimana kita memiliki ide gitu, tapi juga bagaimana kita memahami perilaku konsumen, karena pasti ada perubahan dari normal ke new normal. Baik, saya pikir singkat beberapa materi singkat tadi yang disampaikan oleh Bapak Tony Herlambang, saya persilakan untuk beberapa audiens untuk bertanya. Dipersilakan melalui Q&A itu, silakan mengechat untuk melakukan question atau pertanyaan kepada pemateri pertama. Silakan. Bila tidak ada, bisa langsung ke Bapak Kamarus Samad, Mas Edi.
Siap. Kalau moderator izinkan, Pak Dr. Tony. Sambil kita menunggu Mas Sandi. Ya. Moderator. Bagaimana moderator? Izin Pak Kamru Samad, Bapak sholat asar dahulu. Oh, nggih. Nggih. Silakan. Diizinkan. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore hari ini dalam suasana weekend, Allah rezekikan kita silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember, dan seluruh sivitas akademika, terkhusus tentunya kepada Dr. Tony Herlambang yang berkenan beri ilmu kepada kita semuanya, moderator dan panitia yang saya banggakan, Mas Sandi tentunya. Saya telah menyiapkan beberapa poin-poin secara singkat, berkenan boleh ditampilkan. Young Entrepreneur Summit itu adalah sebuah gerakan civil society untuk mendorong kalangan kaum muda Indonesia, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk memilih entrepreneur sebagai jalan perjuangan, untuk memilih entrepreneur sebagai jalan pengabdian, untuk menjadikan entrepreneur sebagai pilihan pertama dan utama dalam menempuh kehidupan. Yes, Goes to Campus tahun 2020 ini adalah sebuah program kelanjutan yang telah digagas dan diinspirasikan oleh Mas Sandi sejak 2014. Bersyukur Yes, Goes to Campus. Panitia telah menugaskan kepada saya untuk memberikan beberapa pemikiran tentang bagaimana kita membangkitkan wirausaha dan bisnis di era new normal. Next slide-nya. Sebelumnya itu saya izinkan kesempatan ini sedikit mengupdate perkembangan kebijakan stimulus dari beberapa negara sebagai gambaran dalam mengatasi COVID. Setelah nanti secara global, saya izin nanti akan menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara singkat dan Jawa Timur yang kami dapatkan datanya, serta Kabupaten Jember secara khusus, dan bagaimana kita kemudian mengatasi tantangan dari waktu ke waktu saat ini. Saudara-saudara sekalian, 213 negara yang telah terdampak COVID, saya mengambil 6 sampel pada sore hari ini dari Australia, Amerika Serikat, Filipina, Malaysia. 6 negara ini telah melontarkan kebijakan stimulus keuangan mereka dalam rangka memenuhi program penanganan COVID. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaan dari negara-negara ini adalah hampir semua negara mengalokasikan social safety net, jaring pengamanan sosial yang lebih populer kita sebut dengan bantuan sosial atau bansos. Yang berbeda dari negara-negara ini itu adalah negara-negara maju mengalokasikan pengembangan atau riset terhadap vaksin. Sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, itu lebih fokus pada penyelamatan restrukturisasi UMKM. Untuk UMKM sendiri, small medium enterprise ini juga semua menjadi perhatian negara-negara. Inilah gambaran singkat dari 6 negara dan ada persamaan, ada perbedaan. Satu negara-negara yang lain saling belajar bagaimana merumuskan, menelurkan, dan mengimplementasikan sebuah kebijakan keuangan di tengah pandemik untuk membantu dan menyelamatkan rakyat serta negaranya masing-masing. Kenapa?
Karena hampir semua pemimpin dunia hari ini belum memiliki pengalaman yang cukup, sehingga mereka saling belajar satu sama lain. Next. Selanjutnya, akibat pandemi ini, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, bisa kita tahu dampaknya luar biasa. Ekonomi global mengalami kontraksi yang sangat dalam. Kita bisa bayangkan yang tadinya diproyeksi, IMF memproyeksi pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini itu 3,3% untuk ekonomi global, terkontraksi menjadi minus 3,0. Kemudian OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada kuartal pertama 2,4%, ternyata kenyataannya landing di posisi minus 7,6%. World Bank memproyeksi kuartal pertama 2,5%, ternyata di posisi minus 5,2%. Artinya apa? Artinya apa? Terjadi perubahan besar dalam kondisi ekonomi global. Dan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi outlook ke depan, baik di kuartal ketiga yang sedang kita hadapi, yang baru saja kita masuk, yaitu second wave COVID-19, tensi geopolitik internasional, termasuk hubungan antara AS dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, dan tensi politik domestik dan juga social unrest yang ada di United States. Ini semuanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global. Next. Selanjutnya, saudara sekalian yang saya hormati, dari situlah kita bisa lihat bagaimana ekonomi dunia mengalami resesi yang mulai terasa dampaknya. Jadi di 2020 diproyeksikan bahwa ekonomi global itu pada posisi single hit skenario atau double hit skenario, semuanya kondisi terburuk. Aktivitas ekonomi dunia terganggu, kemudian FDI dunia juga menurun 30-40%, perjalanan tourism global juga menurun, perdagangan dunia juga menurun bisa sampai 32%. Tingkat pengangguran dan kemiskinan tahun ini di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat sampai 420 sampai 580 juta orang di seluruh negara. Ini adalah ancaman nyata dalam situasi ini. Saudara sekalian, next. Selanjutnya, bagaimana negara tetangga kita di kuartal pertama dan kuartal kedua? Saya mau menyampaikan kondisi yang terburuk di lingkungan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara. Saya mengambil 2 sampel, yaitu Singapura dan Thailand. Singapura kuartal pertama sudah minus 0,7 dan kuartal kedua sudah minus 12%. Thailand minus 1,8 di kuartal pertama dan minus 10 di kuartal kedua. Artinya 2 negara ini sudah resmi mengalami resesi karena telah mengalami minus pertumbuhan ekonominya di 2 kuartal secara berturut-turut. Bagaimana dengan Indonesia? Kita diproyeksikan di kuartal kedua ini itu minus 4,9. Sekarang pertarungan kita, apakah kita akan resesi atau tidak? Diperkatakan kondisi ini ngeri. Beliau mengatakan ngeri. Ngerinya itu karena ada slide nanti yang saya gambarkan pengalaman Indonesia mengalami resesi. Selanjutnya. Halo? Bisa ya. Dampak COVID-19 ini secara ekonomi nasional, di kesehatan sosial, ekonomi, dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi kita di minus 0,4, kemiskinan bisa bertambah sampai lebih dari 5 juta orang, pengangguran bisa bertambah lebih 5,2 juta orang, pemerintah telah mengalokasikan anggaran di kesehatan 87, sampai kemudian sektor kementerian dan lembaga. UMKM senilai 120. Inilah kemudian juga yang menjadi problem utama, bagaimana dengan penyerapan anggaran ini. Selanjutnya, halo Mas Reza, selanjutnya.
Saudara sekalian yang saya banggakan, apa yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi pemulihan pembangunan ekonomi nasional? Kita belum bisa sampai pada pemulihan karena kita belum tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Karena yang kita alami ini bukan bencana alam. Yang kita bisa perkirakan kapan datangnya, kapan berakhirnya. Kalau bencana alam dari ini, maka 7 hari ke depan masa tanggap darurat. 7 hari kedua, masa recovery. Tapi kalau bencana non-alam, kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya, di mana adanya, dampaknya sejauh kapan, sejauh mana. Inilah yang sangat riskan. Sehingga apa yang dipersiapkan oleh negara kita memang tidak mudah, walaupun ada 4 tahapan konsep yang sudah dilakukan, yang sedang dijalani, dan terus akan diperkuat, mulai dari penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan program pemulihan pasca COVID. Next, selanjutnya. Nah, ini yang saya sebutkan, saudara sekalian, bahwa Indonesia itu punya sejarah resesi. Dan 3 kali kita mengalami resesi, 3 kali pula berujung pada terjadi suksesi atau pergantian kepemimpinan nasional. 1930 di masa penjajahan Belanda, pertumbuhan minus 2 kuartal, berturut-turut Belanda dianggap gagal memperbaiki ekonomi rakyat saat itu, lalu kemudian terjadi pemberontakan di mana-mana. Inilah awal kekalahan, jatuhnya kepercayaan Belanda terhadap kaum pribumi pada waktu itu. Di era 1960-an, itu Orde Lama, krisis keuangan, kebijakan Sanering untuk mencegah inflasi, pembekuan 90% giro dan deposito, ditukar dengan surat utang negara. Terjadi inflasi, berujung Bung Karno sebagai presiden. Maaf, harusnya 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi 2 kuartal itu minus 79, kuartal kedua 16, minus 16,5, dolar naik melambung, minyak tanah langka yang mayoritas rakyat biasa yang menjadi konsumtif konsumennya, BBM langka, PHK massal, kerusuhan pecah di mana-mana, lalu kemudian berujung lengsernya pemerintahan Soeharto. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini sejarah resesi kita yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan teman-teman keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jember kita bisa bijaksana dalam menghadapi situasi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat. Selanjutnya, slide berikutnya. Bagaimana kita mengatasi resesi? Ada 3 yang kami tawarkan. Pertama, perlu ada sinergi antara bank sentral, pemerintah, dan otoritas terkait, dan juga dunia usaha, yaitu membuka sektor-sektor ekonomi produktif. Ini keahliannya Mas Sandi. Kita akan mendengarkan nanti paparan dari beliau. Apa-apa sektor-sektor ekonomi produktif yang bisa menjadi pilihan-pilihan kaum muda sebagai jalan penyelamatan utama di bidang ekonomi. Yang kedua, mempercepat realisasi anggaran, merupakan peluru paling ampuh, membidik sasaran pemulihan ekonomi, supaya sektor real kita bisa bergerak. Yang ketiga, melakukan percepatan restrukturisasi kredit usaha, dan khususnya dari sektor perbankan. Jadi relaksasi bunga dan kredit, bunga dan pokok para debitur, khususnya UMKM, 10 miliar ke bawah, yang sudah terdata mencapai 309 triliun, korporasi 1600, dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat adalah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk diantaranya penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan perbankan. Next, selanjutnya, sedikit lagi. Nah, bagaimana tantangan dan peluang? Apakah ada tantangan? Saya hanya menggambarkan secara umum, nanti Mas Andi akan jauh lebih mendalam tentang hal ini.
ancaman global yang saya sudah sampaikan tadi, penuh ketidakpastian, masalah geopolitik dan perang dagang yang saya sebutkan di awal, peningkatan utang melalui penerbitan surat berharga juga, nah kesiapan transformasi SDM kita dari banyak kegiatan offline menjadi online. Kemudian peluang kita, tingkat suku bunga acuan akan tetap rendah dan selalu BI selalu melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menurunkan beberapa basis poin setiap kebijakan yang ditelurkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemanfaatan ekonomi digital agar bisnis lebih efisien dan memperkuat beberapa sektor bisnis yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi. Next. 2 slide lagi, saya lanjutkan. Nah, saya ingin sedikit mengupdate saja sesuai data yang kami miliki tentang Jawa Timur. Bahwa kuartal pertama 2000 turun menjadi 3,04. Jadi masih positif, tapi sudah turun 3,04. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ini yang sangat penting kita perhatikan. Jember yang saya tahu penduduknya 1 juta lebih, salah satu kabupaten yang ekonomi terbesar di Jawa Timur, penopang ekonomi yang ada di ruas tapal kuda ya, di ruas tapal kuda. Ini sangat menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Kita bisa bayangkan kalau kuartal kedua ini Jawa Timur juga minus karena belum keluar data resmi dari BPS. Maka kita harus hati-hati di kuartal ketiga untuk Jawa Timur. Jember ya kalau bisa menjadi penopang utama untuk menyelamatkan kuartal ketiga akan jauh lebih baik. Next, bagaimana dengan Jember? Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jember bisa kita lihat nih, terus sangat di atas pertumbuhannya itu di atas ya hampir mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kita bisa bayangkan cukup stabil. Di Jember ini terakhir di 2019 itu 5,31. Nah, ada sektor pertaniannya, ada sektor industrinya. Jadi sektor pertanian dan kehutanan paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jember. Nah, artinya Jember berpotensi menjadi zona hijau, penyangga pangan nasional, atau setidak-tidaknya penyangga kebutuhan pangan yang bersumber dari pertanian untuk konsumsi atau kebutuhan regional kita di Pulau Jawa. Kalau melihat data-data ini. Next. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh kaum muda? Dr. Tony tadi telah memberikan kita berbagai macam pengetahuan. Saya ingin menambahkan saja bahwa ada 3 yang mesti dilakukan oleh kaum muda jika ingin memilih entrepreneur sebagai jalan pengabdian. ABC, A-nya adalah artificial intelligence, B-nya adalah big data, C-nya adalah kolaborasi. Ketiga ini, mutlak kita masuk di 3 ini. Jadi tidak ada orang yang bisa tumbuh tanpa kolaborasi. Jadi Universitas Muhammadiyah Jember hari ini menghadirkan Mas Sandi, sebuah tokoh entrepreneur nasional yang disegani di dunia global dan diterima sebagai sosok pemimpin masa depan di Indonesia. Itu menghadirkan di sini sebagai sebuah implementasi kolaborasi dari Universitas Jember dan seluruh kaum muda di Indonesia. Nah, kita mau tidak mau harus 3 yang hal ini. ABC, artificial intelligence, big data, dan kolaborasi. Selanjutnya, slide terakhir. Kepada teman-teman mahasiswa, saya berharap kita bisa menjadikan COVID ini untuk menjadi pemimpin yang kreatif dan memiliki kepekaan sosial. Kalau kita belum bisa membantu sembako terhadap tetangga dan rakyat kita yang kesulitan makan minum, kita memberikan edukasi melalui media sosial. Karena edukasi pentingnya physical distancing, menjaga jarak, cuci tangan, menjaga kebersihan, itu bagian daripada karakter pemimpin yang mau melihat masyarakatnya. Kontrol sosial, ada banyak kebijakan di awal yang saya sudah sampaikan, perlu kekuatan civil society, mahasiswa, akademisi, NGO, media, untuk mengontrol jalannya kebijakan, supaya kebijakan stimulus itu bisa tepat sasaran,
tepat manfaat, tepat waktu, tepat prosedur, sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Kemudian menggalakkan online charity. Bagaimana kita di tengah kesulitan kita tetap harus berempati dan saling berbagi dengan yang lain. Inilah ciri-ciri pemimpin-pemimpin masa depan yang senantiasa menjadi inspirasi di lingkungannya masing-masing. Itulah kira-kira terakhir, saudara sekalian yang saya hormati, mau tidak mau memang daya beli masyarakat menurun drastis karena supply demand side menurun, maka mau tidak mau supply side juga menurun yang kemudian berpengaruh pada sektor industri, manufaktur, transportasi, dan seterusnya. Saudara sekalian, inilah waktunya kita berpikir out of the box dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk kita bisa bangkit. Saya kira itu dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bang Kamarussamad, menarik dan cukup ngeri melihat data yang dipaparkan oleh Bang Kamarussamad. Faktanya bahwa ini saya mewakili beberapa pertanyaan juga dari peserta. Bagaimana sebenarnya pemerintah itu memberikan jalan keluar melalui skema regulasi, Bang Kamarussamad? Bukankah kemudian kemarin sudah keluar Perpres nomor 72 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran sekitar 695,2 triliun. Sejauh mana konsep jalan keluar melalui regulasi pemerintah ini memberikan peluang sebagai bagian dari solusi begitu, Bang Kamarussamad? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi terkait tentang bagaimana dengan sektor ekspor dan impor, begitu, Bang Kamarussamad. Terima kasih moderator. Mungkin kita dengarkan Mas Sandi dulu karena beliau biasanya ada acara berikutnya. Setelah itu nanti kita bisa tanya jawab. Apa yang disampaikan moderator saya sudah catat. Insya Allah saya akan siapkan jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Bang Kamarussamad. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, atau kita sapa Bang Sandi biar lebih akrab begitu. Selamat bergabung Bang Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat atas gelar doktornya Bang Sandi. Kabarnya begitu. Dr. Salahuddin Uno ya. Masih berjuang Pak, masih karena terinspirasi Dr. Tony ini. Terima kasih Bang Sandi sudah mau bergabung dan berbagi ilmu dengan kami dengan kesibukan yang padat ya. Tapi kami beruntung bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan Bang Sandi. Alhamdulillah. Baik Bang Sandi, kami tadi berbicara banyak tentang efek COVID-19 ya, termasuk kepada efek terkait mengenai menurunnya pertumbuhan ekonomi, kemudian efek terhadap atau terdampak UMKM yang cukup besar. Nah, kemudian Bang Sandi cukup punya banyak pengalaman mengenai strategi, terutama saya beberapa waktu yang lalu baca mengenai kesuksesan OKOC sudah melalui daftaran 130.000 secara nasional. Artinya kami minta ditelurkan bagaimana kira-kira solusi terbaik di tengah pandemi, atau kita memunculkan ide-ide terbaik ya sebagai bagian dari wirausaha, terutama untuk menyentuh kaum milenial ini, Bang Sandi. Ya, monggo Bang Sandi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Kamarussamad, anggota DPR RI, Komisi 11, sahabat saya, founder dari Kamipreneur dan Indonesia Young Entrepreneur Summit, Goes to Campus. Hari ini Mator Sakalangkong, salam sejahtera kita semua. Kami hadir di Unbuh Jember. Ini luar biasa dan menjadi satu penyemangat Bapak Moderator dan seluruh yang hadir di sini.
Semangat semuanya ya, tolong jawab di Siap. Zoom webinar chat, di type semangat lawan COVID. Semangat lawan COVID. Kalau sekarang harus di ini Pak Tony, harus diketik di sini nih, di chat. Nah, tuh, saya udah mengetik Reni Wulandari semangat, Asti Kaningrum semangat, Abdi semangat lawan COVID. Nah, saya terakhir bertemu dengan masyarakat di Jember sekitar mungkin 6 bulan, 7 bulan yang lalu sebelum COVID, sempat ikut bersepeda, mengelilingi kota, bertemu dengan masyarakat Jember ekonomi kreatif, dan banyak sekali yang saya pelajari di Jember sebagai kota ketiga yang memiliki populasi terpadat di Jawa Timur. Saya ketemu juga bersama rekan-rekan nelayan di Pasar Ikan Puger, dengar cerita unik piring terbang, yaitu kalau keadaan ekonomi berat, mereka harus kehilangan piring yang dijaminkan untuk likuiditas mereka. Juga sempat ketemu petani dan anak muda. Nah, sangat disayangkan memang sekarang adalah waktu ekonomi sulit. Dan saya mau tanya, ini ada 210 yang tergabung di sini, rekan-rekan. Yang tergabung di sini ini terkoneksinya melalui laptop atau smartphone. Coba saya tanya Mas Zainul Arifin, HP. Oke, Mas Hendra HP. Erika Puspitasari apa? HP. Oh, banyaknya HP ya di sini ya. Nova ada yang laptop, HP. Mayoritas HP. Nah, ini menunjukkan ada satu pergeseran. Lebih banyak anak-anak muda memiliki jangkauan di era digitalisasi ini ada dalam genggamannya. Nah, hari ini saya cepat saja ingin membawa satu materi yang saya beri judul Econofit, ekonomi di saat COVID pada Jember, dan saya memohon kepada panitia kalau sudah memiliki materinya silakan dibagi. Kalau belum, saya coba yang nanti akan membagi. Silakan mungkin panitia kalau sudah memiliki materinya. Kalau belum, saya yang akan membaginya dari langsung dari HP saya sendiri. Ini adalah materi yang saya susun, di mana mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Econofit ini mudah-mudahan bisa juga menjadi referensi kita, bagaimana kita bisa keluar dari krisis. Nah, hari ini seperti kita ketahui, banyak sekali masyarakat mengalami kesulitan, dan yang tertera di sini adalah bagaimana caranya kita bisa keluar dari krisis atau yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Nah, ini prioritas utama sebetulnya di setiap krisis kesehatan adalah melandaikan kurva wabah. Nah, ini sekarang kita berjibaku bagaimana faktor kesehatan masyarakat ini harus kita utamakan, dan tadinya di Jakarta maupun Jawa Timur sebagai dua pusat pertumbuhan kasus COVID ini, angkanya di awalnya masih sangat rendah, tapi sekarang sudah meningkat. Nah, sekarang ini kita ada dalam posisi menuju puncak dari pandemi COVID-19 ini. Kita harus betul-betul harus memastikan bahwa sistem kesehatan dan sistem fasilitas kesehatan dan alat-alat kesehatan kita mampu untuk menangani COVID-19 ini. Kita harus hindari kurva yang merah, tapi kita harus fokus bagaimana kurva yang biru. Nah, selanjutnya saya ingin juga mengingatkan kita, wabah ini bisa ditekan jika kita disiplin penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Dan secara sederhana ada hanya tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menekan angka penularan COVID-19, yaitu satu, memakai masker, dua, mencuci tangan, sering mencuci tangan, dan ketiga, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, ini yang akan mudah-mudahan bisa menekan wabah, dan jika wabah bisa ditekan, maka baru ekonominya akan pulih. Jadi kita hindari kurva yang merah, kurva yang dalam, tapi kita mudah-mudahan bisa mendapat kurva yang biru. Dan ini yang tadi Bung Samad sudah sampaikan, bahwa resesi sudah di depan mata kita. Sekarang pertanyaannya, resesinya minusnya itu 8 atau minusnya 4? Nah, ini yang harus kita sama-sama lihat. Jangan sampai minusnya ini terlalu dalam. Karena semakin dalam minusnya, semakin berat ekonomi warga. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman yang ada di sini. Beban biaya hidup semakin kita di rumah, semakin sedikit atau semakin berat bebannya? Coba jawab. Kan kita tidak banyak pergerakan di rumah saja. Bagaimana dengan pengeluaran kita? Semakin sedikit, stagnan, atau malah meningkat? Biaya listrik misalnya. Listrik gimana? Turun atau naik? Wow, naik ya, betul ya. Listrik naik. Kuota bagaimana kuota? Kuota juga naik. Nah, ini yang harus kita pastikan, jangan sampai kita ada dalam kurva yang dalam, dan kita harus pastikan intervensi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah harus cepat tereksekusi dan mampu untuk menekan laju resesi ini lebih dalam lagi. Ancaman PHK sudah di depan mata. Kalau saya bertanya sekarang, nyari kerja susah atau susah sekali? Jawabannya selalu susah sekali, malah banyak sekali ancaman PHK yang di depan mata. 15-20 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. Lebih dari 40% UMKM sudah menutup usahanya. 95% sektor pariwisata, dan Jember juga bergantung pada sektor pariwisata, sudah merumahkan, bahkan ada banyak yang juga sudah mem-PHK. Ini adalah sebuah ancaman yang real, yang konkret, yang ada di depan mata. Dan kita harus cepat bergerak. Salah satu cara bergeraknya adalah bagaimana kita memastikan sebuah pemulihan ekonomi berbasis V, kurva V, mantul. Mantul singkatan dari mantap, betul. Tapi mantul ini adalah bagaimana kurva ini mantul. Ekonomi yang turun masuk ke resesi langsung mantul di kuartal ketiga, kuartal keempat harapan kita. Karena kuartal kedua sudah dipastikan akan negatif. Jumlahnya berapa? Tanggal 5 Agustus kita akan tahu. Tapi kuartal ketiga juga kelihatan berat karena jumlah dari tingkat infeksi masih meningkat. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk mendorong realisasi dari beberapa program pemerintah yang tadi terkesan lambat dan birokratis, harus mampu untuk berkolaborasi dengan dunia usaha, menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Nah, saya melihat juga bahwa ternyata di balik satu pintu yang tertutup, banyak pintu-pintu lain terbuka. Krisis dalam bahasa Mandarin adalah wei qi, di mana dua kata ini, wei artinya adalah danger, bahaya. Qi artinya opportunity. Berarti kalau kita lihat, ternyata krisis ini adalah salah satu peluang untuk para entrepreneur, pengusaha pejuang, dan pejuang pengusaha hadir menjadi solusi. Kalau nyari kerja sulit, kenapa mencari lapangan kerja? Kenapa tidak menciptakan lapangan kerja sendiri? Di sektornya mana? Kita bisa lihat di sini sektornya, luar biasa. Potential winners adalah di sisi kesehatan, ekonomi berbasis kebutuhan. Tadi ini juga kita bahas di slide-nya Pak Kamru Samad. Telco, media, ekonomi kreatif, e-commerce, agriculture, food, ini meningkat semuanya. Sementara yang lain kita adaptasikan kepada satu pendekatan yang lebih
mampu untuk menyesuaikan dengan realita yang baru. Seperti education hari ini kita melakukan massive online open course. Jadi sistem education kita, sistem pendidikan kita juga berubah. Financial service juga sistem perbankan berubah. Setelah restrukturisasi ke depan, financial technology yang akan mengambil peran. Nah, ini bagaimana kita bisa mengadopsi satu kebiasaan-kebiasaan baru. Kita melakukan perubahan, pivot, dan mulai mencetak satu roadmap atau peta jalan menuju pertumbuhan baru yang lebih terbuka, yang lebih berkeadilan, yang lebih inklusif, yang mampu untuk mengurangi angka pengangguran, yang mampu untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, ini yang kita fokuskan. Sektornya mana saja? Digital, food, fintech, health support service, nutrition, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah harus mampu mendorong bagaimana sektor-sektor lainnya tidak mengalami kelumpuhan yang permanen, tapi harus kita dorong sebagai kelanjutan daripada mendorong adanya distribusi rantai nilai yang lebih kuat pasca COVID-19. Di mana kita sekarang berada? Ternyata kalau kita lihat sejak awal wabah ini UMKM yang terpukul jatuh pada ronde-ronde pertama dan yang sekarang masih tersisa adalah yang mampu untuk beradaptasi. Nah, di ronde pertama ini bulan Maret atau bulan Mei, cash is king, semua mengurangi pengeluaran. Kita jadwalkan ulang semua komitmen dan pembayaran. Setelah itu kita masuk di bulan Mei. Ini kita beradaptasi di new normal. Dan kita banyak melakukan peningkatan keterampilan pada saat kita di rumah saja dengan mengikuti webinar, meningkatkan skill set kita. Nah, sekarang kita ada di titik ini, di fase ketiga, di mana krisis ini menuju ke puncak. Kuncinya adalah bagaimana kita waspada, tetap tenang, tidak panik, rileks, yakinlah badai ini pasti berlalu. Baru setelah itu, kita baru bisa bicara mengenai kenormalan baru, di mana kita bisa bertahan melalui ekosistem ekonomi berbasis silaturahim. Karena yakinlah, di balik setiap silaturahim pasti akan ada rezeki yang melimpah. Nah, kalau kita lihat, sebelum wabah, perekonomian Kabupaten Jember sudah mengalami stagnasi. Ini laju pertumbuhan ekonomi Jember di tahun 2019 sedikit naik dari 2018. Tapi kalau kita dalami di sektor yang paling memiliki dampak di Jember adalah sektor pertanian, kita melihat angkanya juga sudah sangat menurun drastis. Dari 2016 3,29, kontribusinya terjun bebas, hampir 0 di 2018 pertumbuhannya, dan sedikit rebound di 2019. Kita harapkan, karena pertanian ini adalah ekonomi sektor hulu, sektor dasar, pencetak produksi pangan kita. Dan kalau produksi pangan kita lemah, ini akan mengalami satu ancaman ketersediaan pasokan. Mari kita kembangkan lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karena ini penopang sektor pangan kita. Sektor pangan terhadap PDRB Jember sekitar 26,39%. Ini harus kita tingkatkan. Jangan sampai penurunan pertumbuhan yang signifikan itu juga mengancam kekayaan dan keanekaragaman hayati sektor pertanian seperti tembakau, kopi, coklat, karet, dan teh, dan lain-lain. Saya ingin menitipkan satu, kebetulan kemarin bersama dengan Kamipreneur dan IAS, kami mendorong lahirnya Agropreneur. Agropreneur ini adalah entrepreneur yang bergerak di sektor food, di sektor makanan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Di masa pandemi, saatnya kita amankan basis produksi pangan kita, dan kita lancarkan distribusi sektor pangan kita, sehingga kita hadirkan harga-harga bahan pokok yang stabil dan berkeadilan. Nah,
Karena agribisnis ini semakin strategis, makanya potensi agripreneur Jember sangat terbuka luas. Di luar panic buying, permintaan pasokan bahan pangan sudah naik 10%. Ini setelah pandemi. Sementara karena pandemi, supply berkurang 25%. Desa-desa lumbung pangan, karena penerapan PSBB, produksinya terkendala. Sementara ada 4 provinsi, sentra produksi beras nasional, yang terancam produksinya turun karena COVID, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sektornya mana saja di bagian pangan yang akan menjadi sektor yang paling harus dibidik, yaitu makanan pokok, kemasan, produk pangan alternatif. Sektor pemenang inilah yang harus dikhususkan oleh teman-teman Unmuh Jember. 2/3 produksi edamame ekspor berasal dari Jember. Ini mestinya kita kembangkan. Karena produk olahan pangan ini selain berkualitas ekspor, bisa menjadi penyuplai pasar dalam negeri. Saya juga baru membaca kemarin bahwa apa yang dilakukan di negara-negara maju akan juga hadir di Indonesia, yaitu pengembangan cloud kitchen. Sebuah konsep untuk pengembangan produk pangan yang bisa kita arahkan menjadi produk pangan halal dengan mengadopsi digitalisasi. Cloud kitchen ini sama pentingnya dengan teknopreneur di bidang pertanian. Bagaimana teknologi dan digitalisasi tadi Pak Kamru Samad sudah bilang A. Bagaimana artificial intelligence, B. Bagaimana big data, dan C. Kolaborasi ini juga ada di sektor pangan kita. Gunakan teknologi digital dan bagaimana milenial masuk lagi ke sektor pangan. Bangun ekosistem pangan kita. Ekonomi rumah tangga bisa kita mulai dengan tiap-tiap rumah memiliki lahan sekecil apapun untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Kita selamatkan negeri kita dari krisis pangan. Dimulai dari mana? Dimulai di rumah kita sendiri. Di mana? Di Jember. Ini yang harus menjadi harapan kita ke depan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan mengingatkan kita untuk terus menjaga kebugaran dan imunitas kita dengan berolahraga. Walaupun kita di rumah saja, bukan artinya kita tidak berolahraga, tapi kita harus tetap semangat mendapatkan sinar matahari. Tadi pagi saya bersepeda, hampir 2 jam berkeliling Jakarta. Kembali lagi ke rumah, saya berenang. Nah, saya berharap teman-teman anak muda juga berkegiatan olahraga sehingga peningkatan imunitas kita bisa kita tingkatkan. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Tony dan Pak Moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung diberi buka pertanyaan Pak Moderator. Terima kasih Bang Sandi. Mic-nya Pak Moderator, mic-nya belum di itu, masih mute itu. Sudah Mas. Moderator. Sudah Mas. Oke, terima kasih Bang Sandi. Beberapa pertanyaan dari audiens terkait sektor perekonomian di Jember. Ada pertanyaan begini Bang Sandi. Jadi di Jember itu beliau fokus kepada sektor pertanian dan perikanan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan peningkatan di sektor ini fokus ada realokasi anggaran pada 2 sektor ini di Jember, menurut Bang Sandi bagaimana? Begitu pertanyaannya Bang Sandi. Kemudian yang kedua, bertanya tentang pendapat Bang Sandi mengenai seberapa besar sebenarnya ancaman resesi ini, ya, dan bagaimana prediksi pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, Bang Sandi. Sementara baik, 2 pertanyaan itu Bang Sandi yang masuk. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit sentuh dengan
tadi kalau kita bicara pertanian dan perikanan, ini saya ada beberapa data-data yang mungkin bisa kita pakai untuk melihat situasi seperti sekarang. Nah, kalau kita lihat ini bahwa yang berdasarkan investasi, kalau kita lihat ternyata di realisasi hasil investasi pada kuartal pertama ini masih di sektor primer. Malah kalau kita lihat di sektor industri metal itu yang naik. Berarti kalau kita turun tadi sektor pertanian dan sektor perikanan, ini masih sangat besar peluangnya karena dia pertumbuhannya masih sangat sedikit. Nah, saya yakin realokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah itu hanya bisa sukses jika berkolaborasi dengan dunia usaha. Pemerintah memiliki banyak sekali keterbatasan. Jiwa kewirausahaan itu ada di mana? Saya mau tanya, coba teman-teman sekarang yang ada di sini. Yang memiliki jiwa kewirausahaan itu siapa? Ya pengusaha tentunya. Nah, saya melihat bahwa selain daripada sektor pertanian dan sektor perikanan, peternakan, juga sektor yang berkaitan dengan food, itu juga bisa kita kembangkan sekaligus kita melakukan downstreaming atau hilirisasi daripada sektor-sektor berbasis komoditas. Ini yang saya ingin sampaikan ya. Yang banyak dibicarakan adalah sawit. Tapi kalau dilihat, sawit itu, kita sekarang memproduksi CPO sekarang $795 per tonnya. Kalau kita hilirisasi ke biodiesel, naiknya hanya 1,1 kali, yaitu harganya 885 ton. Tapi lihat, kalau boksit yang kita memiliki kekayaan yang luar biasa ini, sekarang kita jual 22 ton. Tapi seandainya kita ubah menjadi alumina, itu naiknya hampir 16 kali lipat menjadi 348 ton. Proses inilah yang dimana akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi kita. Nah, yang banyak sekali diributkan ini adalah nikel. Nikel kita mengekspor dan smelter pembangunannya sekarang agak tersendat karena kebijakan yang berubah-ubah. Nikel dijual $26 per ton nikel ore. Tapi kalau sudah menjadi ferronikel, lihatlah. Harganya bertumbuhnya 134 kali lipat ke 3.000, hampir 3.500 per ton. Nah, ini yang selalu saya bilang menjadi catatan kita. Bagaimana sektor-sektor ini pemerintah bisa melakukan realokasi. Selain kepada sektor pangan dan penanganan kesehatan, kita berikan kesempatan siapa yang berinvestasi ini sektor swasta. Pemerintah hanya mampu untuk mestinya fokus pada regulasi, fasilitasi daripada regulasi. Dan tadi dibicara mengenai alokasi ini, saya ada banyak sekali yang harus dilakukan, tapi intinya ini harus mempercepat perizinan dan memberikan insentif agar perizinan ini lebih cepat. Perpajakan, bagaimana perpajakan itu tidak berbelit-belit. Dan bisnis juga infrastruktur diberikan insentif. Dari sisi-sisi yang tadi saya sudah sampaikan, sampai kepada sisi keuangan. Saya yakin kalau kita sama-sama bergandengan tangan, kita lakukan sinergi yang kolosal, kita akan mampu keluar dari krisis ini. Terima kasih Pak Moderator. Mas Sandi, itu ada pertanyaan dari jurnalis Detikcom, Pak Dia Lydia. Boleh silakan. Ya, itu ada di ya. Okay. Mbak Fadia Lidiana. Ada di sebelah mana, Bang? Yang terakhir masuk pertanyaan Nika dari Karan kepada Bang Sandi. Ini dari Mbak Fadia Lidiana, sebentar saya cek di Q&A belum kelihatan. Ya, ini saya juga ngecek Bang Sandi belum lihat ini.
Mungkin diberikan kesempatan di unmute aja untuk. Oh, ini ada nih. Bagaimana pendapat saya tentang ancaman resesi di Indonesia? Apakah ancaman ini besar? Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 0 sampai -1%. Bagaimana dengan Pak Sandi? Akankah resesi terjadi di Indonesia? Bisa dipastikan Mbak Fadia bahwa kita akan memasuki technical recession atau resesi secara teknis. Karena resesi itu secara teknis bisa disebut terminologi itu kalau kita berturut-turut 2 kuartal mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jadi kita lihat di kuartal pertama kita sudah turun dari 5%-an menjadi 2,9%. Dan diperkirakan kuartal kedua akan turun lagi. Banyak perdebatan para ekonom bilang ada yang menyebut -2% sampai -6%. Menurut saya -4% bisa terjadi, tapi kalau kita nanti lihat tanggal 5 Agustus, beberapa sektor seperti sektor konsumsi belum pulih karena PSBB dan juga pelemahan daya beli, kita kemungkinan akan menyentuh angka -6%. Nah, kuartal 3, saya berharap dengan relaksasi PSBB mulai bulan Juli ke bulan Agustus, tidak diikuti dengan peningkatan jumlah kasus. Karena kalau peningkatan jumlah kasus terjadi, di mana akhirnya rumah sakit kita harus menampung para penderita atau yang tertular COVID-19 ini, kita harus kembali mengetatkan PSBB. Seperti diketahui, Jakarta baru saja memperpanjang PSBB masa transisi 1. Berarti ini ada ancaman peningkatan jumlah. Nah, seandainya kita tidak disiplin dalam penerapan perilaku, adaptasi, dan kebiasaan baru ini, kita ekonominya akan semakin tertekan, Mbak Fadia. Dan oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga sangat ditentukan oleh jumlah kasus infeksi yang kita pantau dari hari ke hari. Nah, saya sampaikan di forum Unmuh Himpas Fignegi Jember ini bahwa kita akan masuk resesi. Sudah semakin nyata di depan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bergandengan tangan. Jangan sampai resesi ini semakin dalam. Caranya seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan. Lakukanlah realisasi daripada kebijakan pemerintah dengan secara besar-besaran merealokasi ke sektor kesehatan dan sektor pangan. Terutama bantuan sosial yang hari ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kedua, fokus kepada sektor UMKM. Berikan UMKM itu kemudahan untuk mereka melakukan adaptasi, melalui adaptasi digitalisasi, dan juga berikan mereka fasilitas likuiditas. Dan terakhir, pertanyaannya, akankah resesi terjadi di Indonesia? Ya, sepertinya kita akan memasuki masa-masa technical recession. Terima kasih, Mbak Fadia. Lanjut, Bang Sandi, ini ada pertanyaan lagi mengenai sudah ada diskusi dengan pemerintah mengenai rencana pembentukan gugus tugas. Kalau misalkan Bang Sandi diminta bergabung, bersediakah? Begitu pertanyaannya, Bang Sandi. Wah, ini nggak ada pertanyaan itu ya? Ada di Nica Kumparan di atasnya, Bang Sandi. Di atasnya ini ciptaannya Pak moderator sendiri nih. Enggak, ada di atasnya, ada Nica Kumparan. Oh, Nica dari Kumparan. Ya. Sudah ada diskusi dengan pemerintah mengenai rencana pembentukan gugus tugas pemulihan ekonomi? Belum. Kami hanya memberikan satu pemikiran dari beberapa sesi yang telah saya lakukan bagaimana kita memulihkan ekonomi kita. Dan saya nggak mau berandai-andai, Mbak Nica, karena saya ini sekarang ada di luar pemerintahan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Hari ini saya diskusi dengan Pak Kwi Kiangi ingin memberikan masukan
bagaimana kita bisa mengatasi situasi ekonomi yang sangat mengkhawatirkan ini. Nah, kebetulan ada Pak Samad yang ada menjadi wakil rakyat di Komisi 11. Saya banyak juga menyampaikan pemikiran-pemikiran saya. Dan menurut saya kita semuanya punya tugas dan tanggung jawab. Dan saya yakin kalau kita berkontribusi sekecil apapun dalam segala keterbatasan kita, ini akan membantu kita keluar dari pandemi ini dan kita lakukan segala langkah yang sangat diperlukan untuk meminimalisasi dampak daripada resesi ini. Terima kasih, Nica. Oh, ini saya pikir moderator bikin sendiri nih. Oh, enggak. Saya baca di atasnya, Bang Sandi. Silakan. Terakhir, Bang Sandi, pertanyaan terakhir ini mungkin karena ada yang masuk lagi. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan saat pandemi? Seperti sekarang ini, Bang Sandi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini di mana? Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan saat pandemi? Seperti ini yang membuat saya tertarik untuk terus menggulirkan IYES, Indonesia Young Entrepreneur Summit. Seperti kita ketahui, IYES dimulai tahun 2018-2019, di mana kita terus menyambangi kampus-kampus. Saat ini kampus-kampus akan mencetak generasi muda ke depan yang akan menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Saya ingin menanamkan jiwa-jiwa pengusaha pejuang pengusaha bahwa sekarang yang kita hadapi adalah masalah lapangan pekerjaan. Nah, tadi ada yang khawatir bahwa dengan adanya hadirnya teknologi, lapangan kerja akan terkikis oleh artificial intelligence, robotics, Internet of Things, dan lain sebagainya. Tapi saya memiliki data bahwa dari 21 juta lapangan kerja yang hilang, ternyata revolusi industri 4.0 ini akan mencetak 23 sampai 46 juta lapangan kerja baru dan lebih berkualitas. Seperti apa? Saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita seperti Atta Halilintar. Coba 5 tahun yang lalu, ada nggak yang pernah berpikir bahwa profesi mereka adalah influencer atau YouTuber? Ada nggak yang terpikir bahwa mereka bisa menjadi endorser atau produk reviewer? Nah, ini adalah lapangan kerja baru yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0. Saya yakin tempatnya penggodokan kawah Chandra di muka itu ada di universitas-universitas. Dan menumbuh kembangkan semangat entrepreneurs itu harus kita tebarkan virus-virus entrepreneur ini. Di buku Pak Kamarus Samad yang baru, judulnya adalah Virus Entrepreneur, kami memberikan satu penekanan bahwa lahan yang tersubur untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan ini adalah di universitas-universitas dan pendidikan tinggi. Harapan kita akan tercetak entrepreneur-entrepreneur baru yang lahir by design, bukan by accident. Saya ini pengusaha yang lahir karena kecelakaan. Di tahun 1997 saya di PHK dari tempat saya bekerja. Sebuah musibah yang akhirnya berubah menjadi hikmah dan berujung berkah. Karena ternyata setelah di PHK saya berkesempatan untuk memulai usaha di bidang keuangan. Usaha kami yang kami bangun, jatuh bangun selama 20 tahun terakhir, sekarang sudah menjadi perusahaan investasi aktif se-Asia Tenggara dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kalian juga akan bisa untuk mengambil kesempatan ini, mumpung COVID-19, karena saya yakin jika kita kaji peluang-peluang yang ada di depan mata kita akan mampu menerbitkan solusi-solusi, mampu membuat terobosan-terobosan, dan akhirnya kita akan mudah-mudahan akan menjadi entrepreneur yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang Sandi atas kesempatannya. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita akan menjawab pertanyaan yang lain dari beberapa pertanyaan yang lain kepada Bang Kamarus Samad tadi.
Atau mungkin masih ada untuk Bang Sandi pertanyaan yang lain? Silakan untuk Pak KS. Silakan Bang Kamru Samad. Saya menyimak. Terima kasih moderator. Tadi ada dua penanya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman jurnalis yang sempat bergabung di sini. Ada Mas Hendra dan Fadia dari Detik, ada Nica dari Kumparan, ada Boyke Warta Ekonomi, ada Helmi dari Sindonews, dan ada Eva dari SWA, Iwan, Raisa yang terus membuat gempar dari RM All, ada Mas'ud dari Investor, dan ada Novita dari Republika. Terima kasih sudah bersusah-susah mau di hari Minggu untuk mengikuti diskusi ini. Sabtu, Bang. Muhammad Wahyu Firdianingsi, saya ingin bertanya mengenai ekspor impor. Wah, ini sebetulnya saya kebetulan tidak bawa datanya, tapi untuk Q1 tahun ini memang ekspor kita itu sudah terkoreksi jauh, turun. Demikian juga impor kita juga terkoreksi. Kemudian kuartal kedua sudah pasti juga demikian. Kemudian apakah mungkin pelaku bisnis melakukan ekspor dan impor? Menurut saya sangat mungkin, khususnya sektor pangan, jika kita melakukan percepatan modernisasi industri pangan nasional kita. Yang kedua adalah sektor UMKM. Sangat mungkin kita untuk ekspor dengan melakukan digitalisasi UMKM kita. Karena itu pemerintah sebetulnya telah menyiapkan sarana pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dulu disebut Bank Eksim, supaya ada kemudahan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan eksportir kita, sehingga para eksportir kita disegani di pasar global. Nah, itu Mas Wahyu. Kemudian selanjutnya yang disampaikan bagaimana, apakah mungkin, maaf, pertanyaan dari Mas Sandi tadi, untuk Mas Sandi sudah. Dari saya cuma satu, tapi moderator tadi menyampaikan soal PP. Jadi sebetulnya gini, struktur yang dilakukan oleh pemerintah sejak COVID ini, pertama mengeluarkan Perpu nomor 1 2020. Lalu kemudian berubah, disetujui DPR Perpu tersebut tentang sistem keuangan, penyelamatan sistem keuangan nasional dan industri jasa keuangan yang terdampak akibat COVID. Kemudian disetujui DPR dan berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dari Undang-Undang nomor 22 itulah memiliki dua turunan. Yang pertama adalah Perpres nomor 54 yang mengatur tentang APBN 2020. Kemudian Perpres 54 direvisi menjadi Perpres nomor 70 tahun 2020 yang kemudian mengoreksi karena adanya kebijakan terakhir kita, yaitu burden sharing. Lalu kemudian turunan dari Undang-Undang nomor 2 juga adalah PP 23 tentang pemulihan ekonomi nasional. PP 23 inilah yang mengatur tentang pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menerbitkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 64, tentang penempatan dana di industri perbankan melalui bahan pelaksana dan juga bank peserta. Lalu kemudian dikoreksi oleh PMK nomor 70 yang disebut penempatan dana negara kepada Himbara. Saudara sekalian, dari kebijakan-kebijakan ini secara regulasi memang sangat spektakuler. Loncatan pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan payung hukum dalam kebijakan keuangan dalam rangka menghadapi COVID. Yang lemah sekali itu adalah penyerapannya, yang Mas Sandi tadi sebut. Penyerapan, yaitu tingkat eksekusi anggaran itu di kementerian sektoral, di kementerian teknis. Ini yang rendah. Inilah yang kemudian berdampak pada laju pergerakan sektor real. Disinilah masalah utama kita.
Dan inilah perlunya kita mengawasi civil society supaya implementasi ini. Kenapa itu realisasinya penyerapannya rendah? Ada beberapa faktor. Pertama, faktor birokrasi. Yang kedua juga faktor birokrasinya khawatir jangan sampai suatu saat akan menjadi masalah hukum di kemudian hari. Misalnya karena sudah diterbitkan penunjukan langsung semua alat kesehatan yang berkaitan dengan COVID, itu kemudian perlu kehati-hatian sehingga mereka kadang-kadang karena sikap kehati-hatian inilah akhirnya tidak bisa mengejar timeline daripada penyerapan anggaran. Tapi dengan pidato Presiden di sidang Kabinet 18 Juni, saya yakin dan percaya Presiden selaku kepala pemerintahan juga telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum supaya lebih awal dikoordinasikan sehingga penyerapan anggaran ini bisa dilakukan secara maksimal. Demikian, moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bang Kamarus Samad. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ini untuk Bang Kamarus Samad. Ada untuk agropreneur. Silakan dari agropreneur. Bapak moderator. Pak Ali Hasan. Ya, Mas Tony. Katanya ada dari agropreneur. Binaannya Bapak Kamarus Samad. Silakan Mas Ali Hasan untuk berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama terima kasih kepada Kanda Tony Herlambang yang telah difasilitasi acara IES. Kami dari saya Ali Hasan, Direktur Kamipreneur Bondowoso. Jadi ada founder Kamipreneur Bang Kamarus Samad, ada pembina Kamipreneur Bang Sandi. Maksud kami adalah Bang Sandi dan Bang Samad, ketika kita menelurkan IES dari tahun 2019, yang ditanya oleh mahasiswa adalah aktualisasinya apa begitu ke dunia kampus. Saya juga pengurus HIPMI di Jember, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu aktualisasi ke kampus ada namanya HIPMI Kampus. Nah, nanti apakah wujud aktualisasi dari webinar-webinar, aktualisasi dari yang kita ada IES ini, adakah nanti kita bentuk OKOC kampus misalkan, atau karena ini Kamipreneur kampus, mungkin bisa Kamipreneur kampus atau OKOC kampus. Seperti itu yang kita pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada founder Kamipreneur, kami mengaturkan rasa terima kasih karena ada adik-adik kami yang dari Unmu Jember telah mendapat beasiswa terkait adanya pandemi. Walaupun beasiswanya 700.000 sebulan, tapi juga sangat membantu. Yang ketiga adalah bagaimana misalkan relawan Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Bang Sandi bisa masuk juga ke kampus-kampus atau masuk juga ke Kabupaten Jember sehingga penanganannya COVID yang kita resahkan ini dapat segera terselesaikan. Gitu saja dari kami, Mas Tony. Terakhir adalah kami sudah ngobrol dengan Bang Kamarus Samad minggu kemarin di Cisanggiri bahwa ke depan memang ada gerakan Kamipreneur yaitu agropreneur, di mana ketahanan pangan menjadi hal yang utama. Sekarang masih kita bentuk provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten. Sehingga ini gerakan agropreneur menjadi semacam solusi ketika pangan yang tadi dikhawatirkan. Gitu, Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kepada Bang Kamarus Samad dan Bang Sandi. Pak Ali Hasan, yang saya banggakan, memang akhirnya saya punya konsep ini yang saya sebut sebagai kegeruan
keroyok, gerak cepat, urai dan urus satu-satu. Nah, memang banyak sekali kegiatan seperti HIPMI, perguruan tinggi yang kami gagas waktu sekitar 15 tahun lalu kami aktif di HIPMI, kegiatan Kamipreneur dan IS, OKOC, Rumah Siap Kerja, semua berkolaborasi karena mereka membidik dari tempat berbeda-beda. Kalau Rumah Siap Kerja membidiknya dari sisi peningkatan skill untuk anak-anak muda. OKOC dari segi pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Kamipreneur mendorong sekali konsep Young Entrepreneur Summit dan Agropreneur, khususnya di sektor pangan, dan baru saja kami meluncurkan sembapur.com, yaitu perusahaan ada angkus di penyediaan sembako yang terjamin dan pola distribusi, rantai distribusi yang sederhana, terbuka, dan berkeadilan, sehingga beban biaya masyarakat bisa lebih ringan menghadapi pandemi ini. Relawan Indonesia Bersatu tentunya dari segi kerelawanannya, dan kami ingin mendorong satu percepatan penanganan COVID-19 ini yang melibatkan kolaborasi masyarakat, karena pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Ingin bertanya nih kepada para yang ada di sini, sekitar 162, wah turun ya, mungkin sudah mau sholat maghrib ya. Yang ada di sini sekarang yang dihadapi oleh teman-teman, bagaimana perizinan untuk UMKM dan pengusaha pemula. Sekarang izin-izin itu lebih berpihak kepada usaha kecil atau usaha besar. Untuk pengusaha kecil ini bagaimana? Pemerintah sekarang lebih memberikan prioritas licensing dan insentif ini kepada pengusaha kecil atau pengusaha besar. Coba saya mau tanya Mas Daud Nolowola, Mas Daud Nolowola atau Mas Rizal Marketing, Mas Zulfikar, bagaimana? Apakah sekarang kebijakan kita lebih berpihak kepada usaha kecil atau usaha besar? Coba saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, karena saya ingin mendapatkan satu masukan. Karena yang saya selama ini dapatkan banyaknya kemudahan itu justru menghampiri usaha-usaha yang jauh lebih besar. Sementara usaha kecil yang mestinya menjadi penopang 60% ekonomi kita. Nah ini betul, Pak Hendra Risabda. Jawabnya usaha besar. Betul, memang itu persepsi yang ada di publik. Bahwa bagaimana negara ini menciptakan lapangan, karena fokusnya masih pada pengusaha besar prioritasnya. Betul, Retail Marketing 029. Kita harus dorong agar pengusaha kecil inilah yang didahulukan, diprioritaskan. Karena 97% lapangan kerja yang diciptakan adalah pengusaha kecil. Nah, mari kita tidak saling salah menyalahkan. Apalagi kita ingin memberikan semangat motivasi kepada adik-adik mahasiswa di sini. Mari kita justru melihat bahwa ini COVID-19 kesempatan kita mereorientasi kebijakan dasar atau memainstreamingkan kebijakan pro usaha kecil. Saatnya kapan? Saatnya sekarang. Apalagi sektor-sektornya sudah terbuka di depan mata kita sendiri. Nah, saya yakin ini kebetulan juga kalau boleh saya pengen share ada satu screen yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat dari teman-teman, yaitu bahwa sektor-sektor ini mestinya menjadi peluang baru. Medical, teleconferencing, remote working ini akan luar biasa berkembangnya. Cara-cara pemberian materi dan berinteraksi seperti Zoom, tapi Zoom ini akan ketinggalan sebentar lagi, teman-teman, mohon dicatat. Saya barusan ikut di dalam satu teleconferencing yang menggunakan aplikasi Hop In judulnya. Waduh,
itu sama seperti kita kayak secara virtual reality. Kita masuk ke dalam satu ruangan, ada booth-boothnya, ada music, ada ini pola-pola ini agak membuat kita agak ngantuk gitu loh. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, kalau misalnya telekonferensi model baru, saya lihat ada breakout sessionnya. Misalnya kita bosan dengerin Pak Sandi ngomong, kita bisa breakout session dengerin beberapa pembicara-pembicara lainnya. Juga di situ ada kesempatan kita untuk mendownload materi-materi secara live. Terus mendapatkan kesempatan mendengarkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kalau kita bilang berkomplementer. Jadi ini aplikasi-aplikasi telekonferensi ini akan luar biasa. Sangat, dan kita bisa memilih. Ini kan di Jember. Nah, pariwisata di Jember yang paling terkenal apa nih? Pak Dr. Tony. Apa pariwisata di Jember? Batu Ulon. Papuma. Ya, atau kita ke kebun coklat misalnya. Kita bisa setting pertemuan ini kayak di kebun coklat. Waduh, enak banget. Dikirim coklat-coklatnya duluan ke sini. Bolehlah sekali-sekali kita mendorong konsumsi itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Telekonferensi akan berubah menjadi satu kegiatan yang sangat efisien dan efektif. Massive Online Open Course, MOOC. Pesertanya bukan lagi 1.000. Sekarang kan yang ikut cuma 160. Saya pernah ikut sesi 3.000. Ternyata kemarin ada sesi 25.000. Massive Online Open Course. Digital. Tadi saya bicara Cloud Kitchen, food, biotech. Kita bicara dulu jamu, peluang jamu. Mbak Sri penjual jamu empon-empon. Sekarang 3 kali lipat. Omsetnya di atas 120 juta per bulan karena dia berhasil pivot masuk ke sektor digital. Menjual jamunya secara digital. Kemarin saya ketemu dengan saudara Iqbal Farabi. Iqbal Farabi produknya. Dia bisnis propertinya sekarang lagi turun. Dia punya produk yaitu bread pudding Nutella. Wah, lakunya luar biasa. Sekarang dijual di Nur Corner melalui platform digital. Omsetnya udah mengalahkan bisnis yang sebelumnya. Dan clean energy, ini energi baru dan terbarukan. Jadi menurut saya, mari kita semangat semuanya, gunakan kesempatan ini. Dan ya, makasih Pak Hendra nggak ngantuk, tapi banyak yang ngantuk. Karena ya ini telekonferensi ya menarik di awal-awal, tapi lama-lama bosen juga gitu loh. Apalagi kalau nggak diberi kesempatan ngomong. Betul nggak teman-teman? Sama Bang Sandi. Coba tulis setuju dulu, setuju. Teman-teman mana nih? Sepakat Pak Rizal Marketing itu sepakat. Jadi harus kita buat kesempatan kita terus melakukan improvisasi, melakukan pendekatan karena kita harus pastikan bahwa pandemi ini justru membuka peluang bagi kita semua. Saya mohon maaf karena ada jadwal selanjutnya. Izinkan saya untuk pamit diri. Mator rasa kalangkong. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang Sandi sudah memberikan kesempatan kami untuk bertatap muka secara virtual. Dan banyak ilmu yang sudah kami dapatkan di sini. Walaupun ada beberapa sebenarnya, tapi kita akan atasi Bang Kamrul Samad untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Bang Ali Hasan, Bang Kamrul Samad, terkait tentang implementasi sejauh mana program itu berpengaruh terhadap kaum milenial. Pertama saya ingin merespon dulu soal PHK, banyaknya PHK, tapi kemudian memang betul. Ini yang salah satu kita sampaikan ke pemerintah, apakah ini timing yang tepat, lapangan kerjaan, bahkan di tengah rakyat kita sedang kehilangan pekerjaan,
tenaga kerja asing justru kita berikan kesempatan masuk. Inilah salah satu kontrol DPR, fungsi kontrol mahasiswa dan civil society menyuarakan supaya ketersediaan lapangan pekerjaan di seluruh dunia usaha di dalam negeri harus memprioritaskan kepentingan tenaga kita. Karena itu teman dari perkumpulan buruh melalui rancangan undang-undang Cipta Kerja yang terus diperjuangkan juga menjadi perhatian di DPR. Yang kedua, Cak Ali Hasan yang disampaikan beliau, sekali lagi yang utama kita dalam gerakan entrepreneur ini adalah merubah mindset dari mindset pencari kerja menjadi mindset pencipta lapangan kerja, the job creator. Bagaimana pelajar dan mahasiswa mereka mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja, karena ini menyangkut masalah bonus angkatan usia. Kerja produktif kita akan jauh lebih besar daripada ketersediaan lapangan kerja. Nah, solusinya adalah menciptakan generasi-generasi baru sebagai entrepreneur, sebagai the job creator yang menciptakan kerja, bukan mencari lapangan kerja. Misi utama entrepreneur adalah menciptakan kelas menengah baru. Kelas menengah baru ini sangat penting. Nah, kelas menengah baru ini adalah salah satu syarat kita untuk take off menjadi negara maju. Pidato Presiden Jokowi pada 20 Oktober tahun 2019 ketika beliau dilantik sebagai presiden periode kedua, beliau mengatakan Indonesia di 2045 harus menjadi negara maju di mana masuk besar ekonomi. Jika penganggurannya mendekati 0%, angka kemiskinan di 0%, dengan income per kapita masyarakat di 200 sampai 250 juta income per kapitanya. Nah, untuk sampai ke sana, ada 25 tahun perjalanan ke depan. 5 tahun pertama, beliau akan memimpin di periode kedua ini. Nah, di tengah beliau memimpin menuju tangga Indonesia Emas, kita mengoreksi semua kebijakan yang ada. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya virtual ini, webinar ini, karena ia sebagai bagian daripada untuk kita bisa tetap eksis dan bertahan. Sehingga kampus-kampus yang sudah sepi, tetapi dalam dunia kreativitas dia tidak sepi. Kampus-kampus secara fisikal mulai tidak lagi kita bertemu, tetapi dalam ide dan gagasan serta terobosan tidak pernah kita berhenti. Ini yang harus kita lakukan. Kami Planner adalah sebuah ekosistem, bukan organisasi. Yes adalah sebuah gerakan civil society untuk mendorong terciptanya kelas menengah baru di bidang ekonomi. Itulah kira-kira tidak boleh kita, dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian, ini juga adalah misi yang sangat mulia. Saya yakin dan percaya ini adalah misi yang sangat mulia jika kita menjadi pencipta lapangan kerja, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon pamit. Saya sekarang berada di wilayah timur, 15 menit masuk sholat maghrib. Saya ingin pamit. Saya terima kasih kepada Dr. Tony Lamban dan sama-sama Bapak Kamarus Samad, terima kasih atas share ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kamarus Samad atas waktunya. Harap besar sebenarnya untuk program ini berjalan dengan baik, dan kami berharap kami juga akan program ke depan, Bang Kamarus Samad. Saya pikir itu kita sudah hampir
mendekati jam 5. Ya. Mungkin ada closing statement Mas Tony Herlambang. Baik, terima kasih Mas Moderator, Bapak Edi Tatara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada seluruh peserta dari Yes Goes to Campus pada sore ini yang telah dengan ikhlas dan semangat tinggi sejak awal sampai akhir mengikuti seminar online kita. Semangat dan sukses untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Jember, dan semoga UM Jember tetap jaya ke depan dan tetap mendapatkan banyak mahasiswa. Dan insya Allah nanti semua yang terlibat dalam pertemuan ini insya Allah menjadi entrepreneur sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Ali Hasan, Dek Ririn, dan seluruh MRE, Matara, bagi Sandi Uno, Salahuddin Uno, lengkapnya, yang insya Allah sebentar lagi jadi doktor, dan Bapak Haji Kamarus Samad. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, Mas Tony, terima kasih atas waktunya. Ya, tidak terasa kita sudah hampir jam 5 ini. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya juga berterima kasih sudah dilibatkan pada program seminar virtual pada hari ini. Semoga memberi manfaat. Ya. Dan semoga ke depan kita juga terus terlibat melakukan ikhtiar terbaik ketika pandemi menuju normal. Saya mohon pamit juga. Terima kasih kepada semua audiens, panitia, dan pembicara ya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Mungkin langsung saja saya tutup untuk agenda webinar kali ini. Keterangan sertifikatnya disampaikan, Dek, untuk disampaikan di email masing-masing mungkin. Untuk sertifikatnya bisa menghubungi panitia ya, yang sudah kami share melalui grup WA. Mohon diperhatikan untuk seluruh peserta webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, kami mohon untuk materi seminar ini bisa di-share ya. Siap, mohon Mas. kepada ya para co-author agar menyampaikan ke adik-adik BEM. Jadi sebagai laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk Sukses. ya, untuk penajaman materi Mas atau apa, kami trainer siap nanti datang ke kampus Mas. Apalagi saya kan alumni FEUMJ. Oh ya, kita tunggu dan yang utama kerjasama bisnisnya nanti ya. Nah, Itu aja. Terima kasih. siap Anda, siap Anda. Mungkin langsung saya akhiri ya Pak, tutup ya Pak. Ya.